Halo, perkenalkan nama saya Susan Esther Hadasa Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen SRS. Dokumen SRS atau Software Requirement Specification adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Dokumen SRS ini dibuat oleh developer atau pembuat software. Nah, saya akan menjelaskan tentang dokumen SRS dari aplikasi web system yang sudah saya dan kelompok saya buat. Di sini sudah ada SRS, Web Informasi Biodata Mahasiswa Sistem Informasi 2020. Untuk SRS-nya sendiri, yang pertama berisi identifikasi sistem. Nah, dokumen ini berisi kebutuhan sistem web daftar Biodata Mahasiswa Sistem Informasi 2020 dengan identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, biodata kelas A, yang kedua, biodata kelas B, yang ketiga, mahasiswa penerima kit kuliah, dan halaman about. Nah, di sini ada diagramnya. Pertama, masuk ke halaman web, memilih menu fasilitas, melihat atau mendownload biodata mahasiswa kelas A, B, kit kuliah, dan halaman about. Nah, untuk yang kedua, ada deskripsi sistem. Nah, deskripsi sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu as a system dan to be system. Dalam sistem as is, di sini berisi tindakan user secara manual dalam melihat informasi biodata mahasiswa. Nah, pertama, user masuk ke halaman web, lalu user memilih menu fasilitas, lalu user melihat biodata mahasiswa kelas A, B, atau penerima kit kuliah, dan halaman about. Lalu, user dapat mendownload data biodata mahasiswa kelas A, B, dan penerima kit kuliah. Untuk bagian to be system, di sini berisi proses aktivitas yang terjadi jika sudah menggunakan website. Dapat dilihat sebagai gambar berikut, ada activity diagram, di mana ini dimulai dari user. User memulainya dengan memilih menu fasilitas, lalu user merequest biodata kelas A, B, atau penerima kit kuliah. Lalu dan halaman about. Nah, di sini kalau sudah memilih, web system akan mengeksekusi dan menampilkan menu biodata kelas A, B, dan penerima kit kuliah dan about. Lalu di sini kalau sudah dieksekusi, user dapat melihat data dan mendownload data. Lalu proses ini selesai. Nah, ini ada penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk bagian ketiga adalah arsitektur sistem biodata mahasiswa sistem informasi 2020. Nah, di dalam sini sistem berbasis web di mana pengguna dapat mengakses halaman website biodata. Di sini ada deployment diagram. Deployment ini terdiri dari 3. Yang pertama ada web server, ada personal komputer atau ponsel, dan internet. Tentunya ini saling berhubungan, di mana untuk mengakses informasi biodata sistem informasi, tentunya klien membutuhkan personal komputer atau ponsel. Nah, selain membutuhkan personal komputer atau ponsel, kedua ini membutuhkan internet untuk saling terjadi proses. Nah, arsitektur website biodata mahasiswa sistem informasi ini menjelaskan tentang bagaimana relasi atau proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Lalu ada diagram use case-nya, dapat dilihat pertama user masuk ke halaman web, user memilih biodata kelas A, user memilih biodata kelas B, user melihat data mahasiswa penerima KIP, dan user melihat halaman about. Nah, di sini sistem juga dapat masuk ke halaman web, sistem dapat masuk ke dalam menu biodata kelas A, sistem dapat masuk ke dalam menu biodata kelas B, sistem dapat masuk ke dalam menu mahasiswa penerima KIP, dan halaman about. Nah, di sini ada 2 tabel dari use case yang sudah dibuat. Tabel yang pertama yaitu tabel melihat informasi, di mana aktornya sendiri itu user. Nah, di sini user dapat melihat informasi. Untuk normal course-nya, pertama user membuka alamat website, lalu sistem akan menampilkan informasi yang tersedia. Untuk alternative course-nya, user dapat batal membuka alamat website. Untuk precondition-nya tidak ada,
untuk post condition assumption, di situ user keluar dari website. Nah, untuk tabel yang kedua adalah tabel mengubah informasi, di mana aktornya sendiri yaitu sistem. Untuk deskripsinya, sistem menampilkan informasi. Untuk normal course-nya, yang pertama sistem aktif, yang kedua sistem menerima perintah, yang ketiga sistem menampilkan informasi sesuai perintah user. Untuk alternatif course-nya, sistem tidak dijalankan, yang kedua sistem tidak menerima perintah, dan sistem tidak menampilkan informasi. Untuk precondition-nya tidak ada, dan kalau untuk post condition-nya, sistem menampilkan informasi yang diinginkan user. Asumsinya tidak ada. Nah, untuk bagian keempat yaitu bagian ruang lingkup dokumen. Nah, dalam sistem ini melingkupi informasi biodata mahasiswa Sistem Informasi 2020 secara online. Di bagian kelima ada daftar kebutuhan sistem website. Nah, di bagian sini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional, bagian request ID-nya, yang pertama data kelas A, prioritasnya M atau mandatory atau wajib. Lalu deskripsinya user melihat data kelas A. Yang bagian kedua, request ID-nya data kelas B, prioritasnya M, deskripsinya user melihat data kelas D. Lalu request ID yang ketiga yaitu daftar penerima KIP kuliah, prioritasnya M, dan deskripsinya user melihat daftar penerima KIP kuliah. Untuk bagian kedua, bagian kebutuhan non-fungsional, request ID-nya yang pertama user interface, prioritasnya M, deskripsinya dalam tampilan interface, user akan melihat tampilan halaman website. Untuk bagian kedua, bahasa pemrograman, prioritasnya M atau mandatory, dan deskripsinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk softwarenya, prioritasnya juga wajib atau mandatory, deskripsinya menggunakan software Visual Studio Code untuk running program. Nah, lalu di bagian C ada kebutuhan antarmuka sistem. Nah, bisa dilihat ada halaman home-nya. Ini ada gambar halaman home kami, website yang sudah kami buat. Lalu ada halaman about-nya. Ini ada halaman kelas A, halaman kelas B, halaman penerima beasiswa, dan ada bagian D. Bagian D ini berisi kebutuhan basis data. Nah, di dalam sini ada diagram kelas, ada data, ada sistem, ada user. Untuk datanya ada data kelas A yang bertipe data string, kelas B juga bertipe data string, dan penerima KIP juga bertipe data string. Halaman about-nya juga bisa dilihat dan download. Untuk sistemnya, datanya bertipe data string dan tampilannya itu string. Di sini sistem dapat mengeksekusi dan menampilkan. Untuk bagian user, mengakses website yang bertipe data string, mendapat informasi, melihat, dan mendownload. Untuk bagian tabel objek dan kelas, di sini ada tabel yang pertama ada data, di sini ya, dan kenapa kita ya? Karena ini merupakan suatu kelas. Sistem juga sama, dan user juga sama ya, karena merupakan suatu kelas. Untuk bagian sequence diagramnya, di sini ada sistem menampilkan kelas A, sistem menampilkan kelas B, dan sistem menampilkan halaman penerima KIP. Nah, lalu di sini pengunjung dapat melihat kelas A, pengunjung dapat melihat kelas B, pengunjung dapat melihat data penerima KIP kuliah. Nah, ini ada IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Ada data mahasiswa yang atributnya ada NIM, nama, jenis kelamin, agama, dan tempat tanggal lahir. Nah, ada data beasiswa yang berisi atribut keterangan NIM dan jenis beasiswa. Lalu di sini ada komus data. Yang pertama ada tabel biodata mahasiswa, dan yang kedua tabel data beasiswa yang berisi penjelasan dari kebutuhan kelas diagram. Lalu ada penutup yang berisi kata-kata penutup dari para pembuatnya, yaitu contohnya saya akan bacakan. Dokumen ini mengacu pada sistem perangkat lunak yang
dikomplikasi oleh Devita Munaimbala, Susana Sibuan, dan Virginia Atika Labian. Lalu untuk lampurannya ada Executive Summary, yaitu website biodata mahasiswa ini dibuat untuk membantu dan mempermudah para mahasiswa serta dosen yang ingin mengetahui informasi tentang biodata mahasiswa yang ada di Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Baik informasi untuk biodata mahasiswa yang berada di kelas A dan kelas B, ataupun mahasiswa yang menerima KIP kuliah. Untuk bagian estimasi perangkat lunak, bagian ini berisi penjelasan secara terperinci tentang besar ukuran sistem perangkat lunak yang dibangun dan estimasi waktu pengerjaan dan juga jumlah personil yang dibutuhkan. Nah, lalu di bagian sini ada function point estimation. Yang pertama ada total NatJS function points. Di sini sudah ada rumus-rumusnya. Tinggal para pembuat website atau developer memberi nilai apakah website atau aplikasi yang sudah dibuat ini terbilang cukup mudah atau gampang dibuat. Untuk bagian low-nya kami memberi nilai, bagian queries-nya kami memberi nilai 6, bagian medium-nya kami memberi nilai 3, bagian height-nya kami memberi nilai 2 dengan total 42. Bagian files-nya 6, bagian medium-nya 3, bagian height-nya 2. Untuk program interface-nya kami memberi nilai low 6, medium 3, dan height-nya 3. Total NatJS function points yaitu 225. Nah, 225 ini hanya nilai sementara. Kita akan mengkonversinya lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih bisa digunakan. Untuk processing complexity-nya, kita juga para pembuat juga memberi nilai. Di sini kami memberi untuk data communication, kami memberi nilai 1. Untuk heavy use configuration, kami memberi nilai 0 karena untuk website ini belum ada fiturnya, jadi kami memberi nilai 0. Jika sudah ada nilai, berarti sudah ada fiturnya. Untuk transcation rate, belum ada. Untuk end user efficiency, ada, kami memberi nilai 1. Untuk complex processing-nya, menurut kami belum terlalu, jadi kami memberi nilai 0. Untuk installation easy-nya belum ada, kami memberi 0. Multiple sites kami memberi 0. Performance kami memberi nilai 1. Untuk distribute function kami memberi nilai 0. Online data entry kami memberi nilai 2. Online update kami memberi nilai 0. Reusability kami memberi nilai 1. Operation easy kami memberi nilai 1. Extensibility kami memberi nilai 1. Dan hasil akhir kami mendapatkan total processing complexity 8. Nah, di sini ada total NatJS function points. Ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah didapat di atas. Di sini kami langsung saja kami mendapatkan nilai 0,72 yang berarti ini merupakan sistem yang cukup terbilang simpel. Kami lalu 0,72 ini dikalikan dengan 225 hasil dari TUFP di atas mendapatkan nilai 162. Nah, lalu untuk di bagian line of codes kami mendapatkan nilai 3.375 line of codes. Dan untuk estimation efforts di sini dihitung dengan cara 1,4 itu nilai yang sudah ada rumusnya, tinggal kami masukkan dikali 3.375 hasil dari LOC yang sudah dapat di atas. Nah, jadi kita mendapatkan hasil 3,376 persen points, yang artinya kami effortnya itu tiga orang, dibutuhkan effort 3 orang untuk membuat website ini. Untuk estimating time-nya 3, di sini ada rumusnya, tinggal masukkan, dan ternyata untuk perencanaan buat website ini selesai dalam waktu 1,5 bulan. Untuk LLC Light Pump Scots sama seperti di atas, ini sama, bagian estimasi time-nya juga sama. Demikian SRS yang telah penjelasan tentang SRS yang telah kelompok kami buat. Semoga
informasi dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.